saya Yusuf Nafandaki, NPM 18053111003. Di sini saya akan coba menjelaskan atau melaksanakan tentang model pembelajaran menurut Kem dan Dayton. Yakni model pembelajaran yang saya gunakan di sini nanti yaitu media panjang, yakni metode clip card dengan judul pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar. Nah, pengembangan bahan ajar ini adalah segala bentuk bahan yang digunakan guru dalam pelaksanaan belajar mengajar di sekolah. Jadi artinya bahwasanya segala bentuk atau hal cara yang dilakukan guru dalam proses mengajar di kelas atau di sekolah terhadap siswa. Nah, pengembangan bahan ajar sendiri dibedakan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan bentuk, yang kedua berdasarkan cara kerjanya, dan yang ketiga itu berdasarkan sifatnya. Kita masuk pada pengembangan bahan ajar berdasarkan bentuk. Nah, pengembangan bahan ajar berdasarkan bentuk ini dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama bahan cetak. Arti dari bahan cetak ini adalah di suatu bahan ajar yang dapat dilihat dan dapat dipahami dengan melalui penglihatan. Yang kedua yaitu bahan ajar audio, yaitu melalui pendengaran. Nah, bahan cetak ini contohnya seperti buku, koran, foto, atau gambar. Sedangkan bahan ajar audio contohnya yaitu radio atau speaker dan kaset. Baik, sekarang kita masuk pada bagian kedua tentang jenis-jenis pengembangan bahan ajar, yaitu berdasarkan cara kerjanya. Berdasarkan cara kerjanya ada 4 jenis pembagian daripada berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama, bahan ajar yang tidak diproyeksikan atau tidak diperkenankan untuk dilaksanakan. Yang pertama contohnya itu foto, diagram, display, dan lain-lain. Kemudian bahan ajar yang diproyeksikan atau yang disarankan, contohnya itu slide, film, dan lain-lain. Kemudian bahan ajar pandang dengan atau audio visual atau dengan pendengaran sama penglihatan, contohnya film. Kemudian bahan ajar audio pendengaran, contohnya adalah kaset, CD, dan lain-lain. Kemudian bahan ajar video, contohnya video, film, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk pada jenis pengembangan bahan ajar yang terakhir, yaitu mengenai berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya ini dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu bahan ajar berbasis cetak. Bisa kita jelaskan tadi pada buku, koran, dan foto atau gambar. Contohnya seperti begitu. Yang kedua, bahan ajar berbasis teknologi. Nah, berbasis teknologi itu adalah menjurus pada hal yang modern. Kita sudah tahu mati sudah maju. Contohnya siaran radio, siaran televisi. Kemudian yang ketiga itu bahan ajar yang dipergunakan untuk praktek. Contohnya lembar observasi, lembar penelitian. Kemudian lembar penelitian. Kemudian terakhir adalah bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, yaitu contohnya telepon, handphone, dan lain-lain. Baik, terima kasih atas penjelasan saya. Jika ada kata-kata atau yang tidak berkenan pada saat proses penjelasan, kami mohon maaf. Terima kasih.